Pelatih Persebaya, Paul Munster, mendapat ultimatum dari manajemen setelah timnya gagal meraih kemenangan dalam 5 laga beruntun. Ia menyadari perlunya evaluasi jika tak ingin kehilangan posisinya. Terbaru, Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Bajul Ijo di kandang, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Dewa United. Munster mengakui telah dipanggil manajemen untuk membahas tren negatif ini. Dalam pertemuan tersebut, ia diminta segera melakukan evaluasi agar tim bisa kembali ke jalur kemenangan. Kita berbicara dengan manajemen, kita berpikir positif, dan mendapatkan poin. Kami tetap bersama-sama, dan kita kalah di beberapa pertandingan. Ini juga bagus untuk kita buat kuat, ucap Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu menekankan pentingnya kebersamaan dan dukungan dari semua pihak. Hal ini menjadi modal utama agar para pemain bisa bangkit secara mental dan tidak semakin terpuruk. Kita berjuang bersama dan kita berpikir positif. Kita tahu apa yang terjadi dan mari fokus ke depannya. Kerja bersama-sama, saya harap para pemain, media juga menjadikan hal ini sebagai hal positif untuk mendukung para pemain, kata dia. Paul Munster yakin para pemainnya tetap profesional dan mengincar hasil terbaik. Ia berharap timnya bisa bangkit saat bertandang ke markas Persis Solo pada Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Kita profesional, harus tahu mereka tumbuh menjadi pemain sepak bola. Inilah kesempatan mereka. Saya memberikan yang terbaik untuk tim ini. Saya cinta tim ini, bahkan saya mencintai mereka. Pemain, sejak sebelum musim ini dimulai, kita harus bekerja lebih keras, sangat keras, ungkap pelatih berusia 42 tahun ini. Persebaya kini berada di peringkat ketiga dengan 38 poin, tertinggal 8 angka dari Persib di puncak. Sementara Persija menempati posisi kedua dengan 39 poin. Persaingan gelar juara BRI Liga 1 2024/2025 semakin ketat. Persib Bandung kokoh di puncak dengan 46 poin, diikuti Persija Jakarta 39 poin, dan Persebaya Surabaya 38 poin. Dewa United juga masuk dalam persaingan dengan 37 poin usai mengalahkan PSIS Semarang. Mantan pemain Liberia, Anthony Jomah Balah, memprediksi Persebaya berpeluang juara jika mampu menjaga konsistensi. Ia bahkan sudah memperingatkan putranya, Altarik Balah, yang kini membela Dewa United, untuk mewaspadai Persebaya sejak awal musim. Namun, tren negatif Bajul Ijo di bawah Paul Munster menjadi tantangan. Dalam 5 laga terakhir, mereka gagal menang dengan catatan 4 kekalahan dan 1 imbang. Selanjutnya, Persebaya akan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, tetapi Jomah Balah tetap yakin dengan peluang mereka. Tapi tiba-tiba di putaran kedua lagi susah, tapi saya masih yakin. Penentuan juaranya baru akan terbaca saat kompetisi hanya tinggal 4 pertandingan. Searang melihat klasemen tidak beda jauh, saya yakin Persebaya masih salah satu kandidat juara musim ini, lanjut pria 45 tahun. Persib masih di atas, tapi jarak 9 poin dengan tim di peringkat keempat, dan kompetisi masih ada 13 pertandingan, masih cukup panjang dan seru persaingannya. Anthony Jomah Balah berharap Persita bisa menjadi kuda hitam dan memberi kejutan bagi tim-tim besar. Sosok asal Liberia ini masih dihormati oleh pendukung setia Persita, Benteng Viola. Sepanjang karirnya, ia juga pernah membela PSM Makassar, PSIS Semarang, Arema, dan Persebaya Surabaya. Untuk Persita, mereka selalu menjadi kuda hitam dan punya potensi untuk menjegal tim-tim yang sedang berburu gelar juara, jelasnya. Semua bisa terjadi di putaran kedua asalkan tim bisa konsisten. Arema, Dewa United, sampai PSM masih bisa membuat kejutan merangsek di papan atas, katanya memungkasi.
Penyerang Persebaya Surabaya Flavio Silva berharap bisa meraih 3 poin di kandang Persis Solo dalam laga tandang pekan ke-22 BRI Liga 1 Indonesia yang digelar di Stadion Manahan, Solo. Kemenangan targetnya, 3 poin adalah yang terpenting. 5 pertandingan tanpa kemenangan, jadi target kami adalah 3 poin, itu yang terpenting, kata Flavio dalam keterangannya di Surabaya. Terlebih, dirinya sudah bisa kembali merumput setelah menjalani hukuman larangan bermain karena terkena akumulasi kartu kuning. Saya sangat termotivasi karena saat ini bukan momen yang baik dan saya merasa ini adalah momen sebagai pemain untuk menunjukkan yang terbaik untuk keluar agar bisa membantu tim, ujarnya. Pesepak bola yang akrab dipanggil Ucok itu pun mengatakan semua pemain sangat termotivasi untuk bekerja keras saat latihan maupun pertandingan. Termotivasi, semua orang termotivasi, semuanya kuat dan siap untuk pertandingan melawan Persis Solo, tuturnya. Menjelang laga kontra Persebaya Surabaya, pelatih Persis Solo, Ong Kim Sui, meluapkan kekecewaannya terhadap tim. Persis baru saja kalah 0-2 dari Madura United, semakin terpuruk di dasar klasemen dengan 14 poin. Ong Kim Sui secara terbuka mengkritik 2 hal utama, kegagalan pemainnya dalam memanfaatkan peluang dan kesalahan fatal di lini pertahanan. Ia bahkan menyebut performa timnya seperti anak sekolah. Persis dijadwalkan menjamu Persebaya di Stadion Manahan, Surakarta, pada Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada terutama di babak pertama dan awal babak kedua peluang-peluang yang kita cipta tak bisa disempurnakan. Dan ini berlaku dan memberikan ruang kepada Madura United untuk terutama mendapat sepakan penalti di mana tidak sepatutnya berlaku, termasuk gol kedua Madura United, dan kesalahan ini sangat jarang berlaku di mana saya lihat kesalahan-kesalahan seperti anak sekolah. Dan ini sangat tidak membantu dari segi keputusan yang kita inginkan. Jadi pemain-pemain harus memikirkan terutama peluang yang dicipta termasuk kesalahan di bagian pertahanan yang sepatutnya tidak berlaku kecuali mereka anak-anak sekolah, kata Ong Kim Sui.